Pagi. Saya habis nelfon teman saya si Iwet. Saya pikir dia lupa atau kurang atau dia apa gitu kan tuh. Habis lebaran fashion, Kak. Habis Fashion Week. Ya. Ada lagi nggak lo tuh undangan Fashion Week? Coba gue mau tanya. Kayaknya penting ya emang kita hadir-hadir ya. Senang Hah? kan lo? Happy nggak lo nonton-nonton Fashion Week gitu? Ya, absensi, kehadiran. Hmm, ada nanti gue diundang Hyunchen tuh penutupan DFK. Kapan tuh? Lupa gue ya, Henry-nya belum ngirimin lagi. Nanti gue lihat kalender gue. Cuma satu tuh undangannya. Lo mau datang? Kapan sih? Hari apa? Oh, lo lupa. Ntar gue Susah. cek, ntar gue cek. Kalau lo mau, gue bilangin ya, gue datang sama Iwet gitu. Oke, boleh. Dia mau lem. Ya justru kalau malam, kalau siang gue malah repot kan biasanya. Oke. Anyway, hi, happy morning. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Pagi. Aku udah rapi karena pagi ini tuh meeting pertama jam 9. Jadi tadi abis bangun, update langsung kan. Kita kan nomor satu itu ya. Bukan Tuhan, bukan apa. Update dulu nomor satu. Aduh, belum ngedit dari semalam ya kan. Repot. Aduh, gue mau ngomongin itu dulu dong. Itu ya, gue tuh acung jempol ya buat anak-anak yang mendedikasikan diri sebagai content creator gitu ya, Iwet ya. Gue tuh sungguh loh, kan kalau teman-teman ya you need to know, kalau gue kan nggak punya tim ya, semua kan gue kerjain sendiri, demikian pula dengan Iwet. Karena content creating itu kan buat kita tuh hanya sebagai mainan, kemudian kok ternyata seru, kok ternyata bisa dapat duit, kok bisa buat promosi pekerjaan kita yang lain, bener nggak Wet? Betul, betul. Iya kan, jadi kita belum punya tim. Aduh, kayak gue gitu ya, kayak semalam gitu. Aduh, gila gue tuh udah banyak banget loh video. Gue tidur tuh kepikiran loh, banyak banget loh video yang belum gue edit dan gue posting. Ntar kalau udah lewat dari seminggu itu udah males tuh pasti gue posting. Aduh, besok pagi deh gue posting. Jadi gue beneran kata Iwet loh, bangun pagi kepikiran banget sama barang-barang yang mesti gue posting di sosial media. Terus langsung ngopi, stretching, ngopi, tata-tata muka, ambil kopi, duduk terus tuh posting, udah nggak pakai jam berapa terbaik algoritma, udah nggak pakai begitu. Enggak, gue bener-bener gila. Gue begitu bangun tadi malam tuh, gue begitu nyampe, gue udah gini, gue udah gak kuat nih ngedit. Gue takut besok pagi terlambat. Gue tidur, mandi, tidur. Pagi-pagi sama kayak lo, malam tuh gini, oke, yang mesti gue posting urutannya adalah ini. Begitu bangun langsung zut, ada satu video nggak pakai lagu. Nah, gue mau jawab itu. Karena semalam Iwet dan saya tuh teman-teman nonton fashion show-nya Ivan Gunawan, ya. Nah, terus kita tuh janjian kita bahas yuk di siaran pagi besok. Anyway, sebelum membahas mengenai itu adalah again, Iwet menjadi saksi mata. Semalam itu kita banyak ketemu orang yang pertama kali ditegur adalah podcast YOLO, sama mereka suka nontonin siaran pagi kita ya, Wet. Betul, terharu banget loh. Gue nggak nyangka bener-bener sampai kemarin ada teman-teman dari Metro TV, ada Anggi juga nyapa, terus udah gitu bilang kita suka nonton siaran paginya, awalnya dihujat tapi akhirnya bisa menerima. Gue kini hujatan yang mana ya? Hujatan orang di komentar, Doraemon. Oh iya, udah biasa itu mah hari-hari, ya kan? Terus apa? Ada cerita apa dari perhelatan akbar kaum socialite semalam yang bisa lu bagi dan lu petik untuk siaran kita kali ini? Bentar ya, gue selain tata-tata urutan postingan video, gue juga liat tata-tata nih si kepala gue ya. Gue dulu. Kalau Loh, gitu. boleh, silakan. Gue dulu ya. Semalam itu gue melihat ini. Memang dalam circle kehidupan ya, seperti film Gilded Age. Kan gue nonton film Gilded Age ya teman-teman di HBO. Ya, reference sedikit mengenai Gilded Age. Gilded Age itu menceritakan mengenai orang kaya lama, old money di kota New York, Oh
Oke, ya. Oke, carry on. Ingat gue nih. Terus? Iya, orang-orang yang memang udah kaya dan high society-nya New York. Ya, memang inggil lah gitu ya, penguasa Central Park New York gitu. Nah, kan mereka tuh Hah? Upper East pasti tinggalnya ya. Iya, satu komunitas tuh ya, satu circle. Nah, terus kemudian muncul orang kaya baru, New Americans, para pengusaha, pengusaha kereta api, pengusaha batu bara, yang mendadak sontak from nobody jadi kaya raya. Si nobody yang mendadak jadi kaya raya ini juga pindah dengan kekayaan mereka yang bergelimangan ke kota New York. Tentu mereka juga pengen masuk ke dalam society old money New York. Nah, itu ada power play tuh. Si old money kota New York itu merasa bahwa lu tuh kampung, say. Lu tuh norak. Lu tuh nggak punya taste. Lu tuh nggak punya manner. Lu beda dari kita yang emang inggil dari lahir. Gilded Age judul filmnya. Sementara si orang kaya New York yang baru ini, this new money gini, tapi gue yang punya duit sekarang. Mau apa loh? Dan si orang kaya baru ini tuh sebetulnya orangnya baik-baik, nggak ada lah orang jahat ya. Orangnya baik-baik, mereka they do what they need untuk bisa masuk. Tapi ada keinginan untuk bisa diterima gitu. Dramanya tuh di situ. Iya, iya. Semalam, terus gue melihat karena gue ketemu beberapa sosok-sosok socialite yang zaman pertama kali gue memulai karir 20 tahun silam, merekalah orang pertama yang namanya sosialita ibu kota, ngerti gak lo? Yang muncul di majalah Harper's Bazaar, wajah-wajah fenomenal yang emang kaya rayanya tuh luar biasa. Yang sekarang orang kalau foto cewek-cewek itu senengnya tas di depan, itu mereka yang ngajarin. Mereka yang pertama kali melakukan itu. Yang kalau foto tuh harus nyebutin branded, harus pakai baju kutur, itu mereka. Terus kemarin gue ketemu, terus kok lu udah lama nggak pergi-pergi? Aduh, say, sekarang mah zamannya udah berubah, udahlah gantian, kita mah di rumah aja. Terus mereka juga ngelihat yang baru-baru tuh nggak kenal, terus gue kenalin, terus mereka juga saling nggak kenal. Yang baru juga melihat mereka tuh ada sungkan-sungkannya, ada yang, aduh, ada geter-geternya. Gue melihat itu, aduh, inilah dinamika kehidupan socialite Jakarta ya, Wet ya. Yang baru ingin diterima dalam komunitas itu, sementara yang lama juga udah yang, aduh, udahlah, say, ya kita tuh udah bergaul cukup lama, say, untuk tahu siapa yang penting, siapa yang enggak, gitu loh. Lucu aja gue melihat dinamika itu. Ya, gue kalau gue ngelihat itu ya, gue setuju sekali gitu. Apalagi kemarin, bentar ya, how to put this into a very nice story and sentence gitu. Jangan deh, gini aja deh. Ntar gue salah. By the way, banyak yang nanya tadi judul filmnya apa, tolong diketik, Bo. Pada nanya soalnya, jadi mungkin bisa pada nyari juga. Gilded Age, gimana sih ngetiknya? Gilded Age, di komen. Bangke, Rio bilang gini, wow, sebuah cerita yang menarik untuk disimak di pagi hari ini, dia bilang gitu. Rio, New York, Tokyo. Iya, gue tuh cuma mau cerita ini. Gue cuma pengen cerita bahwa acara-acara perhelatan fashion seperti itu, kalau buat gue, iya, itu akan melihat sebuah society di ibu kota yang memang terbagi-bagi nih. Ada yang disebut sebagai old money, orang kaya baru, ada yang disebut sebagai orang kaya lama, ada orang kaya baru gitu ya. Kalau gue selalu tuh bagiannya adalah bukan yang blend in ke dalam. Lo perhatiin nggak, semalam tuh gue di pojok dulu, gue observe dulu tuh, gue lihat, oh gini mappingnya. Karena lo introvert. Agak, tapi abis gue memaksakan diri kan untuk nggak boleh nih kayak gini, terus gue maju lah gitu. Terus abis itu kalau gue tuh cuma ngeliatnya gini, Bo, kerasa banget ego itu saling berbenturan dalam ruangan itu. Iya, memang. Wah, gila. Itu ya, kalau ibarat kata bisa divisualisasikan tuh kayak badai itu kemarin. Kam gitu.
Semua beradu kekuasaan gitu ya. Clash of the Titans. Bener-bener kayak saya adalah ini, saya adalah itu, saya begini, saya begitu. Gue perhatiin gitu. Terus kemarin itu kan yang juga menarik adalah di Fashion Week ini ada satu lagi nih, nyebutnya apa ya Dev ya? Satu gelombang baru lagi ini adalah anak-anak TikTok. Lu perhatiin nggak? Iya, jadi tadinya kan kita mengenal socialite gitu ya, orang kaya lama, orang kaya baru, terus kemudian kita berkenalan, terus ada selebriti gitu. Itu kan biasanya mappingnya gitu ya, orang kaya baru, orang kaya lama, orang kaya baru, selebriti harus ada kalau fashion show yang duduk di front row. Terus kita berkenalan dengan KOL tuh apa sih namanya? Kok informan? Influencers gitu ya, yang gede di Instagram mostly ya, Nanda fashion gitu Nanda kan. Fashion hadir sama malam juga orangnya Nanda. Iya, gue bilang gitu. Istilah bencong Nanda tuh diambil dari lu loh, Nek, Nanda Cahyadi. Terus dia kata apa? Masa sih, Bo? Gitu. Iya, bencong-bencong sekarang kan kalau foto gini nih. Itu kayak lu, pengen kayak lu di majalah zaman dulu. Ini geli, gue ini, itu lu. Kita pengen kayak lu, Nek. Lanjut, terus abis itu influencer tadi, selebriti, terus Sekarang hadirlah digital star dari TikTok. Itu juga gayanya tuh langsung keciri gitu. Beda ya, itu kan yang lo maksud. beda. Gue tuh kemarin juga gitu, gila. Gue udah lama banget ternyata nggak datang ke Fashion Week ya, gue bilang gitu. Karena mapping itu tuh kerasa banget, beneran langsung. Digital star TikTok tuh gayanya gimana? Gue belum bisa mappingin itu kayak apa, coba lo contohin. Gue bisa. Pokoknya digital star TikTok itu kalau semua duduk di kiri, mereka tuh di kanan. Mereka tuh beda sendiri. Mereka jauh lebih muda. Gayanya itu perpaduan antara they have an edge gitu. Jadi bukan chic, bukan je ne sais quoi, tapi edge gitu. Jadi I create my own rule. Apa loh? Gitu. Iya. Beda agak nyolot dalam gaya ya. Tapi beberapa tuh karena masih muda-muda ya, melihat Clash of the Titans di ranah sosialite gitu, mereka lebih timid, lebih diam gitu. Banget. Itu yang gue lihat. Jadi selalu yang gue perhatiin adalah dari digital TikTok star ini, gue begini, semua orang pasti nengok, siapa nih? Gayanya apa nih gitu kan ya? Tapi mereka tuh diem bener-bener kayak bisa nunduk. Terus abis itu kalau zaman dulu kan inget nggak, Instagram influencer itu kan bener-bener nggak, PD-nya tuh lewat batas menurut gue. Ya, wah gitu. Kalau ini tuh masih ada kayak duduk manis, nunggu dulu, lihat-lihat keadaan, baru mulai bikin konten, baru mulai apa gitu. Ada gitunya, gue ngerasa. Masih muda kali ya, dan lebih sopan-sopan ya anak-anak TikTok ini ya. Ada satu tadi komen yang menurut gue lucu. Kan tadi lu bilang apa aja tuh isinya, kocokan dari isi Fashion Week tuh? Mappingnya ya, mapping fashion show. Old money, new money, celebrity, influencer, digital star. Ada satu dong kurang loh. Arsa.76 wajib ada social climber. Kok gue dapat ini sih? Content themes not suitable for younger audience, restricted. Hah? Ngomong apa loh? Gue ngomong apa? Oh, itu kali tadi kalimat itu yang Nanda Cahyadi. Apa? Kenapa Nanda Cahyadi violation? Lo ngomong tadi apa-apa zaman sekarang kalau foto ngikutin gaya lo. Oke, sorry. My bad. Oke. Terus apa tadi? Iya, social climber. Ya. Social climber jangan dilupain, ada pasti di situ. At the base of the lower end ya, di tangga paling bawah. Lo kan kita jujur-jujuran dong, kan kita mau belajar. Lah gue juga adanya di social climber, Nek. Ya. Ada di bawah tuh. Ya, itu. Dan harus ada social climber itu, kalau nggak seru. Event suasana tuh nggak seru. Betul. Apa tuh ciri-cirinya social climber ini?
mereka tuh kayak anak dogi yang ada di taman gitu. They're just so happy to be there gitu ya, full of excitement gitu ngelihat, ya Allah si ini, ya ampun si ini, aduh, 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 gitu. Tapi guys, kita harus garis bawah. Social climber ini tidak melulu dari strata ekonomi bawah loh. Iya, enggak. No. Dalam peta pergaulan loh, dalam peta pergaulan. No. Kadang-kadang bahkan mereka adalah orang-orang yang punya kuasa dan punya uang. Gue punya satu teman ya. Garis bawah itu, garis bawah, garis bawah. Nah, ya, yang lucu adalah ini bahas mengenai old money sama new money dulu ya. Gue memperhatikan ya Iwet ya, zaman sekarang the new monies, udah bukan cuman content creator aja yang datang ke event membawa tim yang sibuk mengabadikan setiap angle untuk bikin reels. Cetak-cetok, kisses ya, bergaya-gaya, konten. Abis itu langsung tayang deh tuh di reelsnya masing-masing, di TikToknya masing-masing ya. The ibu-ibu, the bapak-bapak, the pejabat-pejabat, the socialite, the new monies ya. Semua punya ya, punya timnya, oke? Jadi kayak punya fashion police sendiri aja gitu, kayak punya infotainment kabar-kabari silet sendiri gitu di sosial medianya ya, red carpet moment sendiri tayang pokoknya the new monies. Karena pada beberapa kesempatan gue pengen tahu kan, gue mau ngetes nih, karena old money di saat old money beredar, mereka itu nggak pernah bawa tim sosial media nek. Mereka nggak pernah sibuk foto-foto karena mereka nature-nya begitu mereka datang, they command attention. Nanti awak media majalah yang, Mbak boleh foto, cekrek di red carpet proper ya, nggak pakai dikasih lihat dong orang kamera, nggak milih ya. Bajunya siapa? Ini, oh iya, aduh bagus, silahkan gitu. Jadi ada a certain of elegance the way they carry themselves. Ya, gue pengen tes nih, gimana kalau old money gue bawa ke dalam dunia new money. Pernah? Tadi malam, 2 orang tuh gue gini, yuk bawa kita foto. Itu ya, dia gini, aduh nggak Bo, pusing gue, sekali 2 kali aja foto abis itu, aduh sutra lah Nek, sutra lah Bo, tadi kan udah Bo, sama aja gaya kita Nek, udah Nek, udah Bo. Nggak mau Bo. Terus gini, ini dari majalah mana? Gini nanya, ini dari majalah mana? Bukan majalah, buat sosial media, buat sosial medianya dia aja. Gue gini, udah Bo, udah. Gitu. Iris kuping gue ya. Pagi ini lu ditelepon pasti, Nek, sosial media tuh apa? Gue mesti ngapain di sosial media itu? Mereka gue. Lu nanti datang sebagai guru les. Tinta. Mereka tahu apa yang terjadi di sosial media. Buktinya The Old Manis itu tahu gini. Jadi lo ngapain aja di Korea kemarin? Gue gini. Kok lo tahu? Gue bilang gini. Katanya nggak main sosial media. Ya gue nggak main. Tapi kan gue kenal orang-orang yang main. Jadi mereka main sosial media tapi underground gitu. Kayak nggak mau ketahuan gitu loh. Jadi mereka tahu what's going on. Tapi kayaknya yang mengamati aja gitu. Yang oke. Gitu. Tahu ya. Iya. Itu tuh pengamatan gue terhadap nature-nya new money, bener gak sih? Old money, nature-nya old money. Iya old money, berbedanya dengan new money itu gitu. Ya. Terus sama ini, gue soalnya ngobrol sama desainer teman gue. Gue menilai fashion show itu sukses, Iwet. Ya. Kalau mapping audience-nya, gue pernah tulis juga tuh di Bazar. Mapping audience-nya itu beragam. Jadi dari semua kelas, semua kelas kabupaten itu harus ada terwakili. Karena kalau enggak, contoh, ada beberapa desainer ya yang desainernya itu udah cukup mapan senior gitu. Yang diundang senior melulu, sepuh melulu. Nggak ada anak mudanya, basi. Ya. Yang muda cuma mau ngundang yang muda melulu. Nggak ada perwakilan old money, awak media petinggi-petinggi nggak ada gitu. Asem basi. Nah, yang berwarna dari semua
perwakilan kabupaten, itulah yang sukses. Intinya, in general, perpaduan antara yang tua dan yang muda blend in jadi satu. Lu jago. Gue setuju. Karena menurut gue ya, desainer itu atau fashion designer itu adalah pengikat sebuah komunitas dan status sosial di sebuah kota. Desainer. Oh, coba diulang. Jadi buat gue ya, kalau bener kata Dave, kalau lo melihat seberapa sukses dan seberapa kuat seorang fashion designer, itu lihat dari audiensnya, itu bener. Ya, kenapa? Karena mereka adalah pengikat dari berbagai macam strata sosial dan juga status sosial di sebuah kota. Pengikat komunitas strata sosial di sebuah kota. Keren. Kenapa lu bisa bilang begitu? Karena gini, bener yang lo bilang, Bo. Lo kalau datang ke desainer A, lo akan tahu society apa yang akan datang ke situ. Kalau lo mau networking, lo bisa networking di situ. When you are into that society, you are in. Ya. Lalu kemudian di situ bener yang lo bilang. Yang dibilang sukses itu adalah kombinasinya, mulai dari old money-nya ada, new money-nya ada, influencer ada, tiktokers ada, satu lagi, petinggi media itu harus hadir. Oh iya, betul. Ya, tahu nggak kenapa? Kenapa? Bukan karena kita kerja di media kan? Bukan. Lu deh. Karena petinggi media itu, gue ngomonginnya redaksi ya, bukan orang bisnis. Orang bisnisnya emang nggak punya kuasa apa-apa, Bo. Karena mereka itu adalah legitimasi dari karya lo. Oke. Benar nggak? Iya kan? Ketika lo udah bisa masuk ke dalam sebuah media, mau terserah deh ya, mau followers medianya berapa, tapi kalau memang they carry a legit brand, title yang emang legit, lo legit aja udah. Iya. Ya. Udah tuh, karena kadang-kadang gini loh, Bo, ketika lo datang ke fashion show itu ya, bukan cuma old money, bukan cuma new money, bukan cuma influencer, bahkan kadang datang politisi. Politikus hadir. Iya betul. Iya nggak? Wah, tuh kalau udah ada politikusnya gini, wah gila, gokil nih orang. Artinya apa? Spread sebaran dari segmennya dia itu udah benar-benar luas banget. Itu atas bawah dihajar sama dia. Bener nggak? Betul. Ya kan? Gue mau baca komen yang menurut gue menarik nih. Dari Adi. Social climber adalah penggerak roda ekonomi karena mereka akan spend. Apa, sorry? Social climber adalah penggerak roda ekonomi karena mereka akan spend. Betul. Nah, gue tuh selalu juga membahas ini bersama teman-teman gue desainer gitu ya. Kalau sebagai pemilik brand atau yang suka bikin acara, kita tuh sebetulnya paling suka sama social climber loh. Karena mereka itu bisa jadi advokat terbesar lo. Kalau lo berhasil memupuk mereka. Betul. Betul. Mereka yang akan menjadi perpanjangan mulut lo. Mereka yang akan cerita. Mereka tuh yang akan maksa teman-teman new money-nya, teman-teman new money yang lagi butuh pengakuan, teman-teman old money yang udah pada males keluar rumah. Si social climber ini yang akan ngomporin. Enggak, Bo, lo harus pergi, ini tuh aduh desainer baru, keren-keren banget. Mereka tuh yang akan jadi kompor. Ya, Aditya Sinohaji. Social climber itu pembeli paling potensial karena mereka ingin seperti yang dipanjat. Yes. Itu istilahnya kalau di marketing adalah the aspiring people kalau nggak salah. They aspire to be a certain kind. Iya. Kenapa sih? Rio ngehe ya, mulutnya sebel banget. Jempolnya, sorry. Dia nggak ngomong, dia ngetik. Nggak boleh ngomong N itu NG tadi. Oh iya, benar. Beli untuk dapat space. Kok komentarnya Rio nggak pernah muncul di gue? Kenapa sih nih TikTok gue kok kayak komentarnya stagnan begini? Nggak kelewat kali. Ini menarik ya. Menarik banget. Bener-bener kayak gue tuh
tadi malam, kita tuh terakhir Fashion Week kapan sih emangnya? Ya gue nggak tahu lo, kalau gue sih Muslim Fashion Week. Oh iya benar. Kan lo meeting. Weekend. Cuma itu juga beda lagi loh. Muslim Fashion Week tuh gue kadang-kadang suka penasaran, pingin lihat tau nggak? Bukan cuma pingin lihat dari koleksi desainer ya, pingin lihat yang datang. Iya, ini ada pertanyaan menarik. Gimana cara memanfaatkan network setelah misalnya kayak acara semalam gitu ya, acara fashion show. Kita kan memperluas network, kenalan ini itu. Gimana memanfaatkan network dengan cara yang baik? Kayak Udah kenal. kayak nama lo. Udah kenalan terus what gitu, what. Kayak yang gue cerita sama lo semalam, langsung gue lakukan. Apa? Direct message Instagram, apalagi? Oh, zaman sekarang udah nggak musim ya tukeran nomor telepon ya, Nek? Sebenarnya gini. Kalau yang proper, lo bawa kartu nama. Tapi nobody do that anymore, right? Iya. Kalau gue sih masih bawa kartu nama, lo kasih kartu nama. Harapannya adalah supaya ketika sesudah dikasih kartu nama, dia akan kasih kartu nama balik, sehingga ada nomor telepon. Jadi lo bisa WhatsApp atau lo bisa SMS, gitu ya. Dan biasakan setelah event tersebut, lo follow up. Itu jangan males. Bener-bener right away after you got the numbers, you text them. Hai, ini nomorku. Very nice meeting you tadi. Iya. Satu. Tapi kalau ternyata dia tidak bawa kartu nama, dan bisa ditanya, do you have Instagram account? Oh. Lu direct message dia. Oh iya. Tapi kalau misalnya langsung Instagram gitu, nama Instagram handle-nya apa gitu? Berarti kita harus saling follow dong. Nggak harus. Oke. Kan direct message dulu. Pokoknya intinya adalah lo ingetin mereka bahwa kita udah ketemuan tadi gitu. Oh iya. Dan jangan pukul rata ya. Lu begitu tuh ke orang yang lu pengen kenal aja. Pakai intuisi gitu loh, Nek. Ya, pakai intuisi. Dan gue cuma mau tekanin ini, don't be too pushy. Correct. Aduh, I hate it if people do that to me. Setuju. Aku follow ya Instagramnya. Udah follow. Terus gini, ini aku udah follow. Kamu tapi belum follow back loh. Follow back dong. Aduh. Jangan. Nih ada yang bilang nggak ada namanya lagi. Gimana lo mau dibalas di DM? Orang namanya nggak ada, cuma bentuk ayam pecah dari telur. Dia bilang ini nggak dibalas kak di DM. Nah, ini yang penting. Ini yang paling penting menurut gue. Yang paling penting adalah make sure ketika lo ketemu sama dia, lo ngobrol sama dia, pembicaraannya meaningful. Ya, kalau pembicaraan cuma basa-basi, hai, bye, kak, aku ini, aku ngenalin diri, nggak nempel di kepala dia, then forget it. Makanya kan kalau di dunia startup ada istilahnya elevator pitch kan. So make sure ketika lo mengenalkan diri lo ke orang, you introduce yourself properly and you tell story about yourself. Only in 3 minutes. Udah. Oh iya, kemarin gue nyoba itu. Gue mau bikin YOLO Festival. Gue lagi nyari sponsor. Kalau dia, si monyet gue ditinggal. Nggak boleh ngomong binatang. Gue ditinggal. Yaudah deh, gue tunggu dulu. Hi everyone. YOLO Festival. Iya, gue bilang, gue lagi cari sponsor nih. Kalau dia gini, aduh Nek, gue nggak bisa sponsorin podcast gitu. Gue langsung, oh ya udah, gitu. Itu kan elevator pitch. Gue alusin dikit ya. Gimana? Yang tadi terlalu kasar. Gue mau bikin YOLO Festival nih, lo mau nggak sponsor? Sebaiknya gini, gue tuh kan punya podcast ya. Podcast gue ini komunitasnya kuat banget loh. Sekarang ada 500 orang. Dan mereka semua aktif di WhatsApp group. It's a very good potential untuk lo bisa tap in sama mereka. Nah, gue mau bikin YOLO Festival nih. Lo mau ikutan nggak? Udah gue bilang sama lo ya, itu tuh that's my downside. Gue tuh nggak bisa flirting, gue tuh nggak bisa main halus. Gue tuh kalau main kasar, gue tuh kalau flirting tuh ya bisa jadi langsung masuk ke ranah pelecehan.
Ada orang yang jago flirting tuh bisa langsung halus gitu, nggak terasa. Ini flirting apa muji sih gitu ya. Kalau gue tuh kalau flirting kasar gitu. Kalau orang yang nggak demen langsung anjrit gue dilecehkan gitu. Nah itu juga gue kalau jualan nggak pernah bisa main halus kalau gue Nek. Iya. Gue tuh tipe yang in your face. Gitu loh ngajarin orang, don't be too pushy. I hate it when people is too pushy. Iya. Lu. Iya, sementara gue sebel sama orang yang pushy kayak semalam gitu ya, Bo. Gue di parkiran, gue kan nyetir sendiri semalam ya, jadi gue agak sedikit riweh. Terus gue seperti banyaknya teman-teman yang nyetir sendiri dan orang tua, gue selesai parkir, Bo, cetit gitu ya. Apa yang gue lakukan pertama? Gue motret gambar G09 cekrek, gue lagi motret gitu. Lokasi parkiran ya. Gue lagi motret cetrat gitu, terus ada perempuan gitu ya. Iya aku juga. Apa aku minta gambar kamu aja kali ya, aku nggak motret sendiri. Gue gini, takut lupakan, gue gitu dong. Iya dong gitu. Kamu lupa sama aku ya? Lupa. Terus dia sebutin, aku ini dulu kerja di, aku ini disebutin lah satu brand gitu. Gue gini, ya ampun, masih di situ Mbak? Masih, dia bilang gitu. Gue langsung dong, seperti tadi juga gue. Aku tuh punya, itu dia gini, ih kamu tuh seru ya, aku tuh suka nonton Ucup kamu, suka nonton kamu punya podcast. Gue langsung gini, ih karena dulu gue sering MC sama dia. Gue gini, ih suka dengerin podcast aku bertiga. Iya gue gini, aku mau bikin festival Mbak, aku lagi cari duit. Kasar ya, kasar. 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 Dia langsung gini, aku mah gak mau kalau podcast, soalnya aduh isinya kantor aku tuh orang tua kalau apa sponsor buat acara digital gitu belum ini. Gue gini, ih seru ini banget Mbak, sekarang mah di digital seru dan nggak mahal-mahal sponsor digital sekarang. Hey, nggak boleh ngomong gitu. Kasar kan gue? Bukan, jangan ngomong nggak mahal. Salah lagi. Nggak apa-apa, tapi belajar karena nggak tahu ya gue jualan dari zaman kapan, Bo. Jadi emang kayak udah nature gue tuh pokoknya gini. Gue kalau jualan sama orang selalu gini, gue ngeliat dia kerja di mana, nomor satu itu gue cek dulu dia kerjaannya apa, terus coba gue matchingin kebutuhan dari perusahaannya tuh kira-kira apa. Nah dari situ baru tuh bagian depannya tadi yang gue bilang, kita punya komunitas 500 orang bla 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 yang aktif lalala, itu gue alter, gue sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Nah itu jadi learn from my mistake darling ya. Kan tadi pertanyaannya gitu, setelah networking terus gimana? Subtle aja, halus aja, pakai intuisimu ya. Jadi jangan, don't be too pushy, kayak flirting aja, tarik ulurnya tuh harus terasa dan harus tulus. Ya. Ada banyak banget yang nanya, Kak, flirting kasar tuh kayak gimana sih Kak? Contohin dong. Contohin dong. Karena penasaran loh, orang flirting kasar itu jatuhnya adalah ranah pelecehan. Iya. Ya. Gue gimana ya? Contoh Dev kalau udah mulai flirting suka pengen gue injek kakinya tuh kayak Gue tuh kasar kalau flirting, masuk pelecehan langsung, nggak halus. Ya, dia tuh bisa misalnya gitu ya, misalnya dia ketemu orang gitu, terus dia bisa dekat gitu ya, misalnya dia udah suka gitu ya, dia udah suka takut, dia tuh suka timid kalau lihat orang cakep, dia suka timid. Tiba-tiba glendotnya ke gue gitu, atau ke Karen, atau ke siapa gitu ya, teman yang deket ini glendot, aduh nih cakep banget tuh orang gitu misalnya ya, terus udah gitu suka loh gitu, misalnya gue tanya, terus dia bilang suka, tipe gue banget gitu misalnya dia gitu ya, terus gue gini nih suka, kejar dong, ajak kenalan, ih nggak mau gitu kan, ntar gue push lagi, ayo nih kapan lagi, ntar kalau nggak lewat nih, akhirnya dia maju lah, begitu maju, diglendotin sama dia, kamu cakep banget deh, namanya siapa sih? Langsung gitu gue. Atau kalau nggak pakai physical touch gitu, gue langsung gini, udah punya pacar? Kasar ya, nggak ada basa-basi. Udah kasar, orang gini, hah? Kenapa lu tiba-tiba udah nanya udah punya pacar? Gitu.
Itu sebenarnya tadi gue lanjutannya dari kamu cakep banget, nama kamu siapa, udah punya pacar. Terus orang kan ayam, kenapa nih gue? Iya. Kalau flirting yang halus tuh contohnya ya, teman-teman gue tuh jago-jago banget. Teman-teman gue tuh jago-jago banget. Flirting yang halus nih ya. Alah, nih yang pada nonton di sini juga pada jago-jago flirting kan ya. Teman-teman gue nih contoh. Settingannya meeting ya. Datang kliennya ganteng. Terus salaman, kenalin ini. Halo gitu. Terus si orang yang ganteng itu bingung mau duduk di mana. Temen gue tuh bisa gini, duduknya depan aku aja dong biar pemandangannya indah. Kan semangat. Enggak, itu masih kasar. Itu masih kasar. kasar. Itu masih kasar. Itu gue. Jangan. Aduh, gimana? Gila ya, siaran pagi kita tuh guys, bener-bener menurut gue bukan hanya random, tapi perguliran topiknya tuh, bola liarnya tuh bener-bener luar biasa kemana-mana. Mulai dari kita ngomongin Fashion Week, ngomongin strata sosial, tiba-tiba sekarang berakhir dengan bagaimana caranya flirting halus. Nah itu dia, ada yang bilang katanya agak nakutin gue kalau flirting sama orang. Nah. Iya memang, makanya gue nggak pernah flirting. Karena gue tahu, I scare people. Gue takut di penjara. Nah, bisa loh. Kalau lo sampai salah flirting kan kacau loh. Iya, gimana contohnya flirting halus yang? Misalnya tadi gitu ya, lo meeting gitu. Aduh, meeting, abis itu lo lihat nih orang, waduh cakep lagi nih gitu ya. Pertama, body language dulu lo atur. Ya, body language dulu. Jangan body language lo langsung begini. Body language lo langsung begini. Buka dulu diri lo. Nah, lo nyender. Ya. Abis itu, ini nggak tahu ya, gue emang bangsat kayaknya. Enggak, lu bukan Dari situ. Bagus banget kombinasi warnanya. itu flirting ya. Orang kan suka dipuji, Dev. Itu udah rumus dasar manusia. Oke. Dicatat. Aku suka apa katanya Ingga. Kuncinya jangan flirting. Ini I think I can do. Jangan flirting tapi charming. Treat people good aja, nanti kalau jodoh pasti nyantol. That's also the key, I think. Flirting itu nempel juga bisa kita pakai terminologinya untuk networking gitu. Iya kan? Karena sama-sama punya mau, sama-sama punya intensi. Iya. Kan networking juga sebenarnya you're selling something. Kalau flirting kan you're selling your... Terus, sama ada satu lagi ya, menyambung kata-katanya Ingga tadi. Charming aja, charming. Lo tau nggak, charming itu salah satu hal yang paling mudah lo lakukan gimana? Ketika lo kenalan, lo salaman, lo lihat matanya, lo sebut nama lo, dan sebut namanya dia lagi. Coba misalnya kenalan. Lu sama gue kenalan. Oke, gue ya. Uh-uh. Gue. Misalnya gini, halo, saya Iwet. Halo, Gue liat mata lo. halo Iwet. Lo ngalin diri dong, nggak sopan banget. Sebentar, ini kan lagi streaming, ada jedanya. Ulang. Oh, delay. Ulang ya. Oke. Halo, saya Iwet. Halo Iwet, saya Dave. Iwet. Hai Mas Dave, terima kasih banyak sudah datang. Hai Mas Iwet, sama-sama sudah mengundang. Gitu. Oh, oke. Ya, itu charming. Itu Sama satu lagi, charming itu adalah memulai duluan. Orang tuh seneng, apalagi kalau orang itu orang penting. Lu maju duluan gitu. Lu samperin, lu maju duluan. Nah, ada satu nih yang jangan dilakukan tapi. Kadang-kadang orang tuh suka gini, begitu dia maju duluan, terus dia gini, lupa ya sama aku. Oh, Lupa kan? Semalam ada satu juga melakukan itu ya. Desainer yang sebelum event fashion show tuh. Aduh, perempuan manis. I bet she doesn't mean it.
Tapi gue juga agak jahat sama dia. Karena gue kesel. Kan sebelum tapi nggak kesel sih. Maksudnya gue, why do you do that, honey? Please don't do that to old people like me. Dia gini, di sebelahnya Fendi Beau. Kan aku salaman sama Fendi, terus aku salaman sama dia. Terus gini, lupa ya. Gue gini, aduh, ingetin dong. Itu udah kata-kata andalan gue. Terus dia cuma gini. Terus gue gini, aduh kamu nggak bantu deh. Gue gitu dong, sok jenaka. Kamu nggak bantu deh. Dia cuma gini. Aduh, gimana ini kita bisa semalaman kita lihat-lihatan tatap-tatapan begini. Terus dia gini, kenapa tadi nggak datang? Dia gitu ke gue. Hah? Gue gini, datang kemana yang? Untung si Karen tuh gini, Lisa Ju yang tadi fashion show. Gue langsung gini, ya ampun Lisa, gue nggak datang karena gue nggak diundang ya. Terus gini, masa sih Kak nggak diundang? Aduh maaf ya, gantian dia yang nggak enak. Nyahok loh. Tapi maksud gue jangan never do that. Jangan pernah ngomong lupa ya sama aku. Dan Iya, Isabel. ketika lo kemudian bilang lagi, tuh kan lupa kan? It's giving people a pressure loh. Iya, gue nggak suka kayak iklan potato chips itu. Lupa ya. Ya kalau gue inget kali deh gue bengong. Iya. Dan kemudian itu nggak nyaman buat orang. Jadi sebaiknya misalnya lo mau pakai kata-kata pembukanya adalah lupa ya sama aku. Aku ini yang waktu itu begini. Ingat nggak? Iya, nggak usah deh nanya lupa ya, nggak usah gitu. Lu bisa lihat dari facial expression orang kalau dia inget apa enggak gitu. Bantu aja. Just help people. If you're that important, people will remember you, darling. True. Menurut gue maksud gue gini ya, apalagi sama orang-orang terkenal, sama orang-orang penting. Just start with the humble note dengan saya Iwet, saya dari MRA Media. Ya, kalau dia ingat dia akan bilang, aku tahu kamu, aku ingat kamu. Ya, aku takut aja Mbak lupa atau Bapak lupa. Gitu, betul. Iya. Nih, ini ada yang nanya tadi udah kegulung di atas. Kalian berdua kenapa nggak video call aja sih? Gue punya jawaban. Nggak ada gunanya, Kak, kalau kita video call berdua. Kalau ini kan berbagi, ya kan? Karena kalau video call nggak ada yang nonton. Bener. Kita tuh haus-haus panggung. Kita tuh haus-haus lampu, ya kan? Lah, namanya siaran. Siaran kalau nggak ada yang ngedengerin namanya curhat, say. Nah, ya. Curhat juga harus ada. Curhat di Curhat. sini. Iya, curhat juga harus berdua. Kalau lu ngomong sendiri namanya lu monolog. Nah, gila kali kita. Enggak. tapi iya loh, gue juga ngerasa emang siaran kita ini kayak video call ya, Bo. Ya nggak salah ya, orang tuh nanya kenapa lu nggak video call sih berdua. Ya, kalau gue sih standar. Lah karena kalau video call nggak ada yang nonton. Menurut teman-teman di sini, gue pengen gitu video call ngobrol lama-lama sama Iwet. Enggak. Gue kasih tau ya guys, gue kasih tau sama lo semua ya. David Hendrik Pangemanan alias Dave Hendrik ini orang paling nyebelin kalau udah WhatsAppan. Benci gue. Kenapa sih? Apalagi salah gue hari ini? Gini ya, kalau lo flirting tuh straight to the forward, begitu juga lo bawa ke ranah WhatsApp. Gue tuh orangnya straight to the forward banget. Ya, gue kesel banget. Misalnya gini ya guys, gue tuh kan kalau ngomong memang berbunga-bunga ya bahasa gue tuh. Bo, ini begini, ngengong. Nanya dong. Jawaban dia cuman, iya. Bales kek, kasih tanggapan kek atas kalimat panjang gue. Iya, gue tuh orangnya nggak berbunga-bunga di WhatsApp. Lagi. Pagi nih mau siaran ya. Kalau gue morning, udah bangun belum? Hari ini kita siaran ya. Nanti gue masuk duluan, lo gini. Kalau dia enggak, pagi siaran tanda tanya. Ya, kalau mood gue lagi berantakan tuh bangun pagi rasanya kayak lo merintah gue lah atau lo apa nih? Ngomong sama gue, mau berantem kita. Kan kita udah deket, sayang. Kita udah deket. Nah, gue kalau sama orang yang nggak deket tuh gue sopan santun tingkat tinggi. Lo tanya deh tim bazar. Atau orang lain. Yes. Iya. Kalau gue udah deket itu gue tuh singkat, padat, jelas. Tapi mungkin gue harus belajar. Gue tuh nggak pernah ada basa-basi.
Hai darling, Iwet, mau siaran yang pagi ini? Gue nggak gitu, gue gini, siaran tanda tanya. Oke, gue mulai duluan, tanda seru. See you at 7. Kelar. Tuh kadang-kadang gue tuh sampai gini, ya Allah Tuhan. Sih. Jadi walaupun gue tuh ngondeknya kayak begini ya, BNCG-nya tuh pakai G-nya tuh 10 ya. Tapi gue kalau di WhatsApp dan flirting tuh gue kayak anak laki ya. Iya, 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 Ya, walaupun kutek iya, gue bekuku, iya, iya. kuku gue bekutek, gue kadang pakai lipstick. Tapi gue tuh di WhatsApp sama kalau flirting sama tegur sapa sama orang tuh gue tuh kayak laki, tau gak lo? Kayak anak bengkel, kasar. Iya, iya. Dia tuh tipikal yang mau, enggak, ayo buruan, sekarang deh. Heeh. Gue tuh laki untuk urusan begitu. Enggak, gue mau belajar. Gue mau belajar flirting sama social butterfly gitu. Boleh, atur Jo, atur. Tadi ada yang nanya, anjing, randomly bilang katanya anak STM lu. Ada kan tapi orang-orang kayak gitu ya yang kayak gue nggak jago flirting, maunya itu straight to the point, nggak ada bunga-bunga, nggak ada basa-basi, Benar. lempeng lurus. Benar. Anak bengkel emang. Ada yang nanya, kita bintangnya apa? Gue sama Dave itu bintangnya Leo. Gue udah ganti. Oh, apa lo sekarang? Sagittarius jago flirting. Lo terlalu serius untuk jadi Sagittarius. Iya, kenapa ya, Bo? Aduh, gue tuh aku pengen belajar flirting. Yang jago flirting itu ya Sagittarius, Gemini tuh. Tuh kayak semalam tuh Titi, Becky, itu Gemini tuh. Ponakan gue, Ethan. Itu tuh lahirnya satu tanggal 27 Mei. Itu jago-jago. Aduh, jago-jago flirting. Aduh, jago-jago flirting sampai nggak berasa. Paringga Cakra, Ingga, apa kalau bukan Gemini? Makanya dia bisa keluar dengan kata-kata charming aja kak. Yang penting, Gue bisa charming. Gue Ya, bisa ya. charming. Ya. Charming. Karena Leo tuh nyolot gitu dan nggak semua orang bisa dinyolotin, disolotin gitu. Iya. Kita bukan nyolot, Dave. Apa sih? Bahasa halusnya we are very bold. Bold. Iya. Kadang-kadang tapi orang suka terintimidasi dan suka keganggu dengan keboltan itu. Iya. Karena Gue mau meluruskan ya. Kan banyak yang bilang Leo itu harus haus spotlight. No. Leo muda iya haus spotlight, haus pengakuan. But when you grow older, Leo you get your wisdom, lo cenderung pingin mengurung diri. Leo nggak suka basa-basi, betul. Itu betul. Say, gue kemarin ngeliat di TikTok ya, mau nggak kapan-kapan gue DM dia, gue ajakin dia siaran. Jadi ada satu, teman-teman suka lihat nggak di TikTok? Ini karena ngomongin zodiak ya, pasti kan lo pada demen ya. Nanda gitu ya, pakai eyeshadow gitu, botak, pakai topi aneh-aneh, pakai kuku gitu ya, pakai cincin, pembaca kartu tarot, Bo. Serem takut gue. Pembaca kartu tarot. Gue gini, jadi tamu siaran lucu tuh. Mau nggak lo? Gue takut. Takut ya? Oh. Ih, Kalau gue tuh orangnya kan nggak bisa bohong mukanya. nggak usah. Ntar kalau gue kepikiran gimana? Tarot tuh yang gitu-gitu tuh mendingan yang private aja, jangan dibuka-buka begini. Iya, namanya aku lupa. In general aja gitu. Nanti kita bisa buka four-way communication. Teman-teman boleh nanya gitu. Jadi dia bukain kartu juga buat teman-teman yang lagi nyimak. Ada Nih. tarot yang cakep, siapa yang? Bentar. Halo. Ini lu lagi penyakit lo nih. Bisa bacain soal tahun depan tuh. Kan lucu loh, Nek. Bisa nggak sih dari tarot begitu? Nggak mau. Ntar gue yang nanyain aja. Kalau lu mau dibacain boleh, gue nggak. Takut gue. In general. Lu aja. Gak udah deh, nggak usah. Nggak usah. By the way gini ya, bentar. Lu udah ngotot banget pengen ngundang nih orang, botak, topi, apa kukuan, ini segala macam. Lu lupa namanya. Nanti dia akan muncul lagi. Semesta akan hadirkan kalau emang gue mau, semesta akan hadirkan dia di FYP gue. Gue tuh percaya itu. Baik. Karena AI sudah mendengar dan sudah membaca keinginan dari Mas Dave Hendrik. Betul.
Maka dia akan itu hadir seru. di FYP. Betul, semesta itu serupa AI itu serupa semesta. Benar. Anjing ngeri banget ya, Bo. Lo kebayang nggak sih bahwa AI itu serupa semesta. Dia bisa tahu apa yang kita mau, apa yang lagi kita resahkan, apa yang lagi kita cari. Dia hadirkan untuk kita tepat di layar handphone kita. Iya, kata si AI gini, "Lah, lu yang bego, ya, gue tuh kan cuma membaca aja mana video yang lu tonton lebih dari semenit, mana yang lu like, gue petakan itu. Sebetulnya kita manusia itu kan, manusia itu adalah orang-orang yang penuh dengan peta kan. We are very structured sebetulnya. Mau lu bilang, gue tuh orangnya sangat, apa tuh namanya? Out of the box, gue itu impulsif, gue tuh ini, tapi pasti ada structure-nya. Kita tuh sangat suka, we love anything that is structured. Bener nggak, Iwet? That's true. Mungkin bukan structure bahasanya, terpola. Ya itu, terpola. Ya, terpola dan berpola. Iya kan? Kita suka kok, karena kita tuh mengidentifikasi pola gitu. Ya. Makanya, People, we are a creature with routines. iya, yes, betul. Iya, rutin itu adalah pola. Itu juga sebabnya sebetulnya ya, karena ini gue baru research untuk tulisan terbaru gue di Bazar. Kenapa kita tuh sebagai manusia sangat suka mengapresiasi seni, you know? Why? Karena kita suka melihat lukisan, kita suka melihat kain batik, kita suka beli baju mahal, kita suka nonton film. Karena we identify ourselves dengan all those patterns. Kita suka. Oh, Our eyes, our brain love it. oh, somehow we feel connected. Yes, betul. Kayak ibaratnya kayak, teman. Kalau zaman dulu tuh ada film apa ya, Vicky atau Elf atau apa gitu kan, yang kayak, "Hah, dia teman, mendekatlah gitu ya." Iya, betul. Oh alah, ya. Oke. Menarik sekali. Betul kan teman-teman ya? Iya. Benar. Tadi tuh banyak juga yang nanya kan ya, pingin belajar kayak Kak Iwet kuliahnya di mana bisa ngomong kayak gitu. Gue kuliahnya arsitektur, bukan public speaking. Tapi kalau misalnya mau belajar persuasive public speaking, weekend ini tanggal 28. Masuk Pak Eko jualan. Weekend ini, Dave, jam 10 sampai jam 12 pagi. Gue akan ngajarin soal persuasive public speaking. Oh, di mana, Nek? Lo ke @MRA Academy _. Oh, Cek MRA. di situ ya. @MRA Academy _. Cek di situ. Nggak online, offline guys, offline. Off to the line. Karena kelas itu menurut gue enakan off to the line. Karena Betul. karena chemistry-nya nggak nipu ya. Chemistry, bener. Nih, speaking of ya, ini kan juga anak-anak zaman sekarang itu kan gila-gila bahasa Inggris ya. Let's learn it the proper way. Ya, yang kecil-kecil gitu. Salah dalam berbahasa Inggris itu nggak apa-apa karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. Tapi ketika berbuat kesalahan, marilah kita belajar the right way also. Contoh, ya, bukan chemistry, ya. It's an event, bukan event. Eventnya apa Kak? Bukan event. Kalau event itu walaupun. Tapi kalau acara, event. 1.300 orang menyaksikan kita, jangan ada yang ngomong event ya. Event. Gue suka sama bahasan lo ini. Gila, topik kita udah kayak 4-5 kali nih. Ini kalau bayar mahal nih. Ya, ide kreatif 5 langsung. Contoh, nonton fashion show siapa semalam? Event Gunawan. Beda. Bukan. Nggak gitu cara mainnya, bukan begitu konsepnya, Bambang. Itu gue bacain komen. gue suka sama apa yang lo omongin ini. Satu, Event Ramadan. Iwet. Mosi deh. Bo, bantu gue dong. Gue tuh harus maintain lo tekanan darah gue. Jangan lo pancing-pancing gue. Apa? Gini,
Gue tuh kemarin, gue udah forward dan belum lo komen tuh forwardan gue. Gue kemarin abis nonton, kemarin gue syuting, gue nyetir, gue tuh kemarin sendirian, gue tuh nggak punya asisten, nggak punya manajer, nggak punya supir, gue tuh kayak Widiawati datang ke lokasi sendiri, nyetir sendiri, gue nggak sempat gue baca-bacain chat dari lu dan berbasa-basi. Nanti ya yang, Ih, gila, humble brag sama jual derita. Ember, apa sayang? Sebenarnya minta ditemenin. Anyway, kemarin tuh gue nonton videonya Simon Sinek di YouTube, di Ucup ya. Gue nonton di Ucup videonya Simon Sinek. Simon Sinek itu kemarin membuka videonya sebuah interview. Dia ditanya, so how are you? Dia menjawab dengan I'm lonely. Terus interviewernya kaget, Bo. Kaget loh. Gila, kan harapannya dia adalah jawabannya, oh I'm good, extravaganza, bla bla bla, because he is a motivator gitu kan ya. Terus akhirnya bergulirlah pembicaraannya, ditanya kenapa lo menjawab dengan lonely, dia bilang gini, you know what, lo itu harus jujur dengan perasaan lo. Ketika memang lo sedang merasa lonely, lo bilang lo lonely. Ketika lo sedang merasa sedih, lo bilang lo sedih. Because that's how you acknowledge your mental condition, yourself. Acknowledge that. Karena acknowledgement itu kan adalah menuju ke acceptance kan. Oh, coba stop Bentar, sampai di situ. Nah, Oke. jangan terlalu dalam, udah mau habis waktunya. Besok kita lanjutin. Oh iya benar. Oke. Coba kita latihan ya. Acknowledging our feelings. Iya. Coba Iya. gue tanya sama Iwet. Ya. Hai Iwet, how are you? Capek banget. Oh, hari ini lagi capek ya? Pagi ini gue bangun capek sekali. Oh, dan berarti gue juga sebagai orang, karena kan cenderung biasanya nanya gitu, kita cuma basa-basi ya. Kita harus siap bahwa orang akan truthful terhadap feelingnya gitu ya. Yes. Now, I ask you. Oke. Hi Dave. Good morning. How are you? Horny. Duh Tuhan ya Allah Gusti. Batal nih pilates ini mah. Dia kemarin bilang guys, besok lo ngapain aja? Dia bilang kan ngegas siaran dong gitu kan. Iya sama gue siarannya. Abis itu ngapain? Gue mau pilates besok. Oke. Dengan pertanyaan ini menutup juga perjumpaan kita. Maka pilates sepertinya gagal guys. Jadwal pilates batal. Jadwal pilates digantikan dengan tok-tok. Wow. Tok-tok. Buka pintu. Wow. Agak gila. Kan katanya jujur. Ya wah, it's a feeling also. It's an urge. It's okay. Ya. Pilatesnya di Kardia. Oke. Lo tetap pilates tadi, tetap kok. Di mana? Di apartemen. Kok di apartemen lo punya alatnya? Enggak, Bo, di stretching aja. Pilatesnya on the mat, ya. Aduh, si bego. Pilatesnya gini. Aduh Tuhan, ya Allah Gusti. Aduh, di jam 8. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari Selasa. Have a very beautiful Tuesday, teman-teman sekarang. Teman-teman sekalian. Enjoy the rest of your day. Whatever your feelings, kita lanjutkan Simon Sinek pembahasannya besok pagi. Oke, Sinek? Oke. Kita ketemu besok ya. Thank you so much for today. Blessings. With your feeling, oke? Bye.